Silakan duduk anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Ya, pintar ya. Dalam pertemuan kali ini, minggu depan tuh di satu minggu yang lalu kan sudah materi yang sudah Bapak sampaikan tentang trimukti. Nah, sekarang Bapak lanjut. Nah, dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan anak-anak temui Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tetap ingat pesan Ibu ya. Yang 3M itu masih ingat? Masih. Yang pertama apa? Cuci tangan. Mencuci tangan, memakai sabun dengan Air mengalir. air bersih ya. Yang N yang kedua apa? Memakai masker. Nah, kemanapun anak-anak pergi, dimanapun anak berada, tetap memakai masker. Yang ketiga, N yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak dimanapun anak-anak berada, jauhi kerumunan ya, jaga jarak ya. Itu. Nah, di samping itu imbauan dari pemerintah juga anak-anak tetap menjaga imun, stamina, kondisi tubuh supaya sehat, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat, yang bervitamin ya, ditambah dengan segelas susu supaya menjadi 4 sehat 5 sempurna. Ya itu. Nah, sebelum Bapak lanjut pada pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, Bapak anak-anak sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melakukan atau mengucapkan doa. Ingat kepada Ibu Sang Yang Widi. Itu mari berdiri semua ya. Ambil sikap sembahyang atau berdoa musti karana tangan di dada nih. Untuk itu ikuti Bapak ya. Berdoa mulai. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Doa selesai, silakan duduk kembali ya. Nah, seperti yang Bapak tayangkan minggu lalu atau sampaian Bapak materi yang minggu lalu, sekarang Bapak absen anak-anak dulu ya. Absen. Bagaimana semuanya hadir? Hadir. Ya, dari absen pertama, Komang Adi Guna hadir? Hadir. Hadir. Terus Kadek Adanu hadir? Hadir. Hadir, berarti Bapak lihat semuanya anak-anak hadir nih. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak. Anak-anak berarti masih semangat, sehat ya, ikuti pelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, Bapak sudah absen dan nanti dalam penyampaian materi Bapak yang akan nanti Bapak sampaikan di akhir penyampaian pembelajaran hari ini, nanti Bapak kasih pertanyaan, berarti kasih Bapak tugas atau evaluasi ya. Nanti anak-anak kerjakan di rumah. Ya, nah untuk itu dalam pembelajaran hari ini Bapak akan tayangkan sebuah gambar. Ya, ada yang tahu gambar sedang apa ini? Nah, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya. Orang yang sedang merampok, ya itu benar ya. Ada orang naik sepeda di jalan raya dihadang oleh segerombolan perampok. Nah, kalau perbuatan seperti itu baik apa jelek? Jelek itu tidak boleh ditiru ya. Berarti dalam perbuatan yang jelek itu ada kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan nanti. Ya, yaitu ada 3 perbuatan yang patut anak-anak hindari atau jauhi, yang disebut dengan apa? Apa itu? Coba sebutkan yang apa, disebut apa yang keras? Malu pintar ya. 3 perbuatan yang anak-anak harus hindari. Jadi perbuatan yang kotor,
Bapak juga punya nyanyian ya, nyanyian atau pupuh atau gending Bali memakai pupuh Mas Kumambang. Tetap ada kaitannya kepada materi yang nanti Bapak sampaikan, yaitu materi apa? Trimale pinter yang bisa anak-anak ikuti. Nanti kalau yang belum paham, yang belum bisa dengarkan tapi simak nyanyian atau pupuh yang Bapak sampaikan ini, kaitannya dengan materi yang nanti Bapak sampaikan Misalnya di sini ada pupuh Mas Kumambang. Trimale tetiga saniten becik puni kepatut hilangan Muhammad lan kasmale bingung punya lan adarme. Lanjut buku yang kedua. Madan mohe kena hene bingung sai menghitungan apang anak sakit hati unik kepatut hilangan. Kita naik buku yang ketiga, yaitu Madan Made Laos ini punya sai tak temisok anak liu anak berangki magane patut hilangan. Yang terakhir bukunya kasmale laksanane jelisai maiyagan ajak timpaloh muani kanto solahe hilangan. Paham anak-anak? Tentang apa itu? Tentang trimale. Nah, itu nyanyian yang Bapak sampaikan tadi sama dengan gambar yang Bapak tayangkan, itu kaitannya dengan materi yang Bapak akan sampaikan nanti, yaitu tentang trimale. Nah, lanjut. Sebelum Bapak menyampaikan lebih lanjut tentang materi trimale, Bapak akan sampaikan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuannya tujuan dari anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini yaitu seperti ini. Melalui pembelajaran discovery learning, siswa atau anak-anak memiliki pengetahuan menjelaskan pengertian dan arti kata trimale. Terus juga bisa menyebutkan bagian-bagian trimale dengan tepat dan benar, serta memiliki sifat atau sikap yang santun, disiplin, dan mampu menyajikan perilaku trimale yang patut anak-anak hindari.
Itu tujuannya. Nah, sekarang anak-anak paham dengan tujuan pembelajaran ini? Paham? Seperti inilah anak-anak harus mampu memiliki kemampuan mengetahui atau pengetahuan ya. Terus lanjut. Nah, sekarang tentang pengertian dari Trimalu. Tri artinya berapa anak-anak? Coba angkat tangan. 3. Hah? 3. Pinter ya anak. Malu artinya apa? Kotor atau kotoran. Nah, kotor atau kotoran. Nah, jadi disimpulkan di sini Trimale itu artinya 3 perilaku yang kotor yang mesti harus anak-anak hindari dan jauhi. Itu pengertiannya kan. Kenapa demikian? Karena Trimale itu merupakan perilaku atau tindakan yang bisa menyebabkan kebencian, kesedihan, serta penderitaan bagi orang lain. Nah, juga merupakan musuh manusia dalam melaksanakan Trikaya Parisuddha. Berarti Trimale ini bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Kan ada Wacika Parisuddha, Kaika Parisuddha, Manasika Parisuddha. Kalau Trikaya Parisuddha 3 perbuatan yang baik. Inilah yang bertentangan, ini penghambat untuk melaksanakan Trikaya Parisuddha adalah Trimale. Maka Trimale itu atau 3 perbuatan atau perilaku itu yang harus anak-anak hindari atau jauhi ya. Itu pengertiannya. Nah, di sini dalam Trimale itu ada jenis-jenisnya. Misalnya yang kotor atau kotoran yang melekat pada jiwa manusia. Ya, di sini ada antara lain yang disebut dengan Maitya Redaya. Itu perbuatan kotor itu yang artinya selalu berperasaan dan berpikir buruk kata atau sangka pada orang lain. Berarti kan perasaan itu ya berburuk sangka. Misalnya Bapak contohkan ya, dalam anak-anak kesehariannya di sekolah ya, membawa barang bagus dalam tas padahal ditaruh. Begitu keluar, anak-anak tidak dapat menunjukkan barang bagusnya itu. Misalnya membawa mainan atau uang ya, uangnya ditaruh dalam tas, dicari dalam saku. Tadi kan tidak ketemu di saku ya, ada. Anak-anak sudah berburuk sangka terhadap temannya, menuduh temannya bahwa temannya yang mengambil. Padahal itu kan tidak. Sepertinya jangan anak-anak seperti itu ya. Cari dulu, pelan-pelan di mana, ingat-ingat dulu di mana ditaruh. Jangan dulu ijo-ijo menuduh teman. Itu buruk sangka atau berpikir buruk, itu adalah perbuatan yang jelek. Pinter anak-anak ya. Itu namanya berburuk sangka, disebut juga Mitya Redaya. Perbuatan kotor yang kedua ada yang disebut dengan Mitya Wacana. Wacana itu berkata-kata. Berkata-kata yang kasar, yang jelek, yang negatif. Artinya berkata sombong, angkuh, dan tidak menepati janji. Bisa anak-anak memberikan contoh yang tidak menepati janji? Bisa dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Ini bisa anak-anak praktekkan, jauhi Mitya Wacana ini atau berkata bohong ini, jauhi ya. Misalnya ditanya pada orang tuanya, ada tugas di sekolah, ada PR yang dikasih oleh Pak Guru, anak-anak bilang tidak, berarti anak-anak berbohong. Apakah boleh anak-anak berbohong pada orang tua? Tidak. Ini harus jujur. Makanya
mitya wacana ini hindari. Jangan berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, apalagi berbohong kepada guru, jangan ya. Kenapa tidak boleh? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan, Tuhan itu maha tahu, gitu. Makanya untuk dekat kepada Tuhan kita tetap melaksanakan sembahyang atau trisandia atau berdoa, gitu ya. Terus yang ketiga, perbuatan kotor yang ketiga atau perilaku yang ketiga ini yang disebut dengan mitya laksana. Laksana itu adalah perbuatan, perilaku, tindakan, ya. Berarti mitya laksana ini adalah berbuat kurang ajar, tidak sopan, dan merugikan orang lain. Anak-anak tak boleh begitu ya. Kalau ada orang, misalnya Bapak kasih contoh ya, ada orang jongkok atau duduk di pinggir jalan, anak-anak mau lewat, bagaimana caranya menghormati itu supaya tidak orang itu tersinggung? Bilang permisi, pintar. Tepuk tangan anak-anak ya. Semangat. Pintar ya, bilang permisi Pak, permisi Bu, saya mau lewat. Itu contohnya, itu termasuk perbuatan atau tindakan ya. Itu. Jauhi 3 jenis kotor atau kotoran atau perilaku yang kotor yang melekat pada jiwa manusia ini. Yang 3 ini ya. Nah, lanjut. Ada yang bertanya? Pengertian dari trimale. Ada? Lanjut? Nah, sekarang bagian-bagian dari trimale. Nah, di sini kan ada bagian-bagiannya. Tadi pengertiannya sudah ya. Anak-anak sudah paham pengertian. Tri artinya apa? 3. Male artinya kotor. Kalau disimpulkan trimale artinya 3 perilaku atau perbuatan yang kotor. Pintar, tepuk tangan ya. Silakan semuanya. Pintar sekali ya, masih ingat anak-anak apa yang Bapak sampaikan tadi tentang penjelasan pengertian trimale. Lanjut Bapak ke bagian-bagiannya sekarang ya. Bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada moha, yang kedua, yang ketiga kasmala. Nanti Bapak akan jelaskan masing-masing pengertian bagian dari trimale. Nah, yang pertama sekarang. Moha. Artinya moha ini pikiran yang kotor. Coba tunjukkan contohnya, siapa yang bisa bahwa itu pikiran atau perilaku kotor. Contohnya apa? Coba lebih keras lagi. Perasaan curang. Kedua? Aku bingung. Terus? Sikap mengenal sendiri. Terus? Berburuk sangka. Terus? Suka menuduh orang lain. Pintar, tepuk tangan ya. Kita menjelaskan atau memberikan arti dari moha. Moha itu adalah pikiran. Bapak contohkan lagi nih dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Berpikir yang kotor. Jangan ya. Karena kita diajarkan berpikir yang baik, yang disebut dengan manajike. Hambatan dari kita melakukan pikiran yang baik atau manajike itu, ini hambatannya moha. Yang itu pikiran yang kotor, berburuk sangka, mempunyai perasaan curang, angkuh, bingung. Di Kenten ada angkuh yang bagaimana yang disebut sifat angkuh? Sombong.
merasa dirinya pinter, merasa dirinya kaya, merasa dirinya kuat. Itu yang disebut ciri-ciri seperti itulah yang perlu anak-anak hindari. Kan ada pepatah seperti padi kan, semakin berisi semakin merunduk kan itu. Semakin punya ilmu kita, semakin pintar kita semakin alim, bersifat rendah hati, mau menolong teman, saling menyayangi semestinya ya. Itu yang itu sifat angkuh merasa dirinya kuat. Ada temannya yang kecil dipukul, ada temannya lewat diejek, itu kan tidak boleh ya. Ya gitu. Nah, ini moha artinya pikiran yang kotor atau jelek. Contohnya seperti ini, punya perasaan curang, angkuh, bingung, sikap mau menang sendiri gitu, buruk sangka, suka menuduh orang lain gitu, seperti Bapak contohkan tadi ya. Jangan dulu menuduh temannya, cari dulu kebenarannya, kepastiannya, di mana kita menaruh uang, menaruh buku, baru tidak ketemu langsung menuduh temannya di sampingnya kan itu tidak boleh ya. Itu anak-anak bisa praktekkan setiap hari ini, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat itu ya. Tunjukkan perbuatan yang baik pada lingkungan ya. Nih, terus yang kedua, apa itu? Mada. Apa artinya mada? Siapa yang tahu? Berkata-kata yang kotor, pintar. Tepuk tangan yang mantap ya. Pintar sekali. Mada artinya perkataan yang kotor atau jelek. Itu juga anak-anak hindari, jauhi. Kemarin mungkin ada ketemu dengan pengemis atau pemulung, jangan itu diremehkan ya. Banyak pemulung itu kaya, kelihatannya jelek, kelihatannya miskin, tetapi kenyataannya tidak ya. Jangan berburuk sangka seperti tadi, jangan berpikir yang bukan-bukan apalagi langsung berkata, hei kamu orang jelek, jangan berteman dengan saya. Apakah boleh seperti itu? Tidak. Dengan siapapun, apalagi dengan sama-sama manusia ciptaan Tuhan ya. Sedangkan sama-sama ciptaan Tuhan seperti dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan hewan, kita patut menyayanginya ya. Contohnya di sini mada, yaitu perkataan yang kotor atau jelek. Berkata-kata bohong, sering mengumpat, mencaci maki, menghina, mengejek orang lain. Yang mana disebut berkata bohong? Tidak jujur ya. Itu tidak boleh berbohong seperti Bapak sampaikan tadi kan. Kasih contoh, berbohong itu tidak boleh, apalagi terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman ya. Itu hindari dari trimale atau perbuatan, tiga perbuatan yang kedua ini, mada. Itu. Ini berkata bohong, mengumpat, mencaci maki, menghina dan mengejek orang lain. Paham anak-anak? Ada yang menanyakan tentang mada? Tidak. Kalau tidak, Bapak lanjut bagian yang ketiga. Apa itu? Kasmala. Apa artinya kasmala? Angkat tangan siapa yang tahu? Ya, yang laki. Perbuatan yang kotor. Perbuatan yang kotor. Apakah boleh dilaksanakan? Tidak. Boleh dilakukan? Tidak. Ya. Lawan dari atau penghambat dari
dalam ajaran Trikayi Parisuda yaitu kayike. Itu lawannya ini, penghambatnya ini. Makanya bertentangan dengan ajaran Trikayi Parisuda. Kalau sudah bertentangan dengan perbuatan yang baik, yang luhur, ini kasmalu ini hindari, hindari. Contohnya, nah di sini ada contoh menyakiti orang lain, terus mencuri, terus mencontek, terus berbohong juga. Di sini menipu, itu contoh-contohnya ya. Nah, implementasinya dalam kehidupan anak-anak sehari-hari ini jangan dilakukan ya, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ini kasmalu ini, perbuatan ini hindari. Karena apa? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain, membuat orang lain sedih, itu menyebabkan orang lain menderita. Misalnya di sekolah, padahal di anak-anak contohnya ya, contoh ini ya, udah dikasih bekal oleh orang tua, itu dan cukupkan untuk belanja. Jangan lagi mengambil milik temannya, tidak boleh ya, jangan dilakukan itu ya. Paham anak-anak? Ya, ini kasmalu ini patut kita hindari, jauhi ya, itu baik di sekolah, baik di rumah ya, hindari. Paham anak tentang kasmalu sekarang? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak, Bapak akan bertanya ya, langsung jawab ya, apa yang Bapak sampaikan tadi dari bagian-bagian Trimalu. Coba sebutkan bagian-bagian Trimalu, siapa bisa? Kasmalu, made, Lagi moha, pintar. Tepuk tangan anak-anak ya. Yang laki sekarang, yang laki. Nih, apa itu kasmalu, artinya apa? Siapa tangan ya? perbuatan yang kotor. Perbuatan yang kotor. Tepuk tangan anak-anak semua ya. Tangan ya. Pintar anak-anak. Made apa artinya made? Berkata yang bagaimana? Berkata yang kotor itu made nih. Tepuk tangan anak-anak ya. Masih semangat? Masih. Pak lanjut ya. Nah, ini pertanyaannya kan tadi udah. Anak gak bertanya, Bapak bertanya, anak bisa menjawabnya. Bapak juga ucapkan terima kasih ya. Anak semangat mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak sampaikan terkait materi Trimalu. Nah, sekarang Bapak lanjut. Nah, ini kesimpulan sekarang. Ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan tadi? Siapa bisa angkat tangan? Ya, pintar. Coba. 1. Trimalu artinya 3 perilaku yang kotor yang mesti harus kita hindari dan jauhi. Betul ya, tepuk tangan. Ya, tadi atas soalnya. Yang kedua, siapa yang bisa? Lebih keras lagi. Ya. Bagian-bagian Trimalu: 1. Moha, 2. Mada, 3. Kasmala. Ya, tepuk tangan. Anak-anak bisa membantu Bapak menyimpulkan dari pembelajaran materi Trimalu. Bapak ulang lagi ya. Simpulan dari pembelajaran Bapak tadi yang Bapak sampaikan. Ini Trimalu artinya 3 perilaku yang kotor, yang mesti harus anak-anak hindari dan jauhi. Yang kedua, bagian-bagian dari Trimalu. Yang pertama adalah moha, yang ketiga mada, yang keempat kasmala. Itu Nah, mudah-mudahan dalam penyampaian Bapak materi kali ini bermanfaat dan berguna bagi anak-anak dan paham menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Maka dari itu Bapak kasih tugas anak-anak kerjakan di rumah. Nanti jawaban anak-anak tulis pada lembar jawabannya, dikumpul dalam pertemuan minggu
Minggu depan ya. Semuanya ya. Nanti Bapak kasih tugas. Misalnya tugas yang pertama seperti ini contohnya. Soalnya ya. Rimale adalah 3 kotoran yang melekat pada jiwa siapa? Kan itu anak-anak bisa menjawab. Untuk lebih jelasnya, Bapak kan sudah bagikan buku paket agama Hindu dan budi pekerti kelas 2 ya. Itu dibuka-buka nih. Tunjukkan pada orang tuanya. Kalau anak-anak sudah ketemu, suruh orang tuanya mencari halaman dia berapa gitu kan. Anak-anak bisa mencari jawabannya pada buku paket agama Hindu dan budi pekerti kelas 2 ya. Yang kedua ada berpikir buruk tentang orang lain termasuk bagian dari apa kan itu? Malu yang bagian yang mana kalau berpikir kan itu? Ya, itu contohnya. Nanti anak-anak kerjakan di rumah. Yes. Ada yang bertanya? Hah? Bagaimana? Paham semua? Ya, mudah-mudahan bermanfaat dalam penyampaian Bapak yang tadi tentang pengertian atau materi terima lu. Untuk itu Bapak kasih lembar soal, nanti anak-anak kerjakan di rumah, isi nama ya. Ini nanti bisa didampingi oleh orang tuanya di rumah, tetapi dengan catatan jangan menyuruh membuatkan ya. Membuatkan tidak boleh, anak-anak yang berbuat sendiri, menulis ya, membaca itu kalau mendampingi suruh orang tuanya ya. Tuh. Sudah semua? Nah untuk itu dalam penyampaian hari ini materi yang Bapak sampaikan anak-anak sudah semua paham. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri dengan melaksanakan atau melakukan pramesanti. Ayo berdiri anak-anak. Pramesanti Pautit. Om Santi Santi Santi.